Selain harga satuan upah, pada pembahasan kali ini akan dibahas juga mengenai harga satuan bahan, di mana pada harga satuan bahan ini dibagi menjadi tiga. Pada umumnya ada satuan dasar bahan baku, seperti batu, semen, pasir, baja, tulangan, dan lain-lain. Kemudian satuan dasar bahan olahan, misalnya agregat kasar, agregat halus, campuran beton semen, campuran beraspal, dan lain-lain. Dan juga harga satuan dasar bahan jadi, misalnya ada tiang panjang beton, pracetak, panel pracetak, geosintetik, dan lain-lainnya. Jadi untuk masukkan input harga bahan yang dibutuhkan dalam proses perhitungan harga satuan dasar bahan, yaitu harga komponen bahan per satuan pengukuran. Misalnya meter meter panjang, meter persegi, meter kubik, kilogram, ton, sak, dan lain sebagainya. Nah, untuk harga satuan dasar bahan baku ini dapat disurvei atau berdasarkan daerah-daerah tertentu. Nah, ini untuk surveinya dapat di toko-toko atau supplier bahan bangunan yang terdapat di daerah tersebut. Kemudian untuk dasar bahan olahan ini, nah ini biasanya berdasarkan harga dari batching plan-nya atau tempat pengolahannya, misalnya karena untuk agregat kasar, agregat halus, ini harus digunakan stone crusher untuk mendapatkannya. Nah, itu dihitung juga untuk penggunaan stone crusher-nya. Kemudian ada misalnya campuran beton semen dan beraspal. Untuk beton semen ini biasanya dari batching plan, dan beraspal ini campuran aspalnya dari AMP. Nah, dua dua hal ini juga perlu disurvei harganya di batching plan atau AMP masing-masing. Karena beda produsen batching plan maupun AMP, maka harganya pun berbeda. Selain itu perlu dipertimbangkan juga untuk biaya angkut dari lokasi, misalnya dari agregat kasar atau agregat halus ini dari tempat pemecahan batu, kemudian dari campuran beton semen dari batching plan, dan campuran beraspal ini dari AMP. Nah, itu biasanya diangkut menggunakan truk. Untuk campuran beton semen ini biasanya ready mix itu dibawa menggunakan truk molen. Nah, itu perlu diperhitungkan juga biaya angkutnya. Nah, jadi semakin dekat lokasi proyek dengan lokasi pengangkutan itu, maka harganya pun semakin rendah. Karena semakin jauh dari lokasi pengangkutan atau pengambilan bahan itu, maka harga biaya angkutnya juga semakin mahal. Kemudian untuk tiang panjang pracetak, panel pracetak, dan lain-lain ini, nah ini biasanya diambil dari pabrik pracetak atau pabrik-pabrik tertentu atau maupun produsen tertentu. Nah, itu eh, untuk biaya transportasinya pasti dihitung juga, karena tiang-tiang panjang, misalnya tiang panjang ini pasti membutuhkan biaya transportasi yang sangat besar seperti menggunakan truk trailer, karena tiang panjang ini ukurannya pasti besar. Nah, kemudian juga perlu diperhitungkan biaya pemindahannya, karena biasanya biaya pemindahannya ini menggunakan mobile crane. Nah, jadi mobile crane itu juga perlu diperhitungkan untuk pengadaannya. Nah, walaupun termasuk alat, misalnya pada mobile crane itu termasuk alat dan biaya transportasi itu merupakan alat transportasi, namun harga-harga tersebut masuk harga satuan dasar bahan karena digunakan sebagai alat pendukung dalam pengadaan bahan-bahan tersebut. Dapat dilihat yang ditampilkan pada slide ini merupakan struktur analisis harga satuan bahan. Jika pada daerah tersebut tidak ada harga satuan bahan yang telah ditetapkan. Nah, jadi ada harga satuan bahan baku di kuari. Kuari ini umumnya yang berkaitan dengan agregat, kemudian jarak dari kuari ke lokasi, kondisi jalan, dan juga berat isi bahannya. Ini diperhitungkan, dan juga alat harga satuan dasar alat per jamnya. Nah, ini yang telah disebutkan sebelumnya. Walaupun terdapat alat berat yang digunakan dalam pemindahannya, namun hal tersebut bukanlah merupakan harga satuan dasar alat, namun masuk ke harga satuan dasar bahan. Nah, kemudian setelah itu barulah di akhirnya akan dapatkan harga satuan bahan di base camp atau lokasi dari tiga unsur awal ini.